Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini adalah pertemuan kedua dan kita masih membahas tentang himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan yang sama, ya. A sama dengan B, ya. Himpunan A sama dengan B itu jika dan hanya jika setiap elemen A atau setiap anggota A itu merupakan anggota B. Atau sebaliknya, anggota B semuanya itu sama kayak anggota A, ya. Maka dikatakan A sama dengan B atau mereka berdua dikatakan himpunan yang sama. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Ya, nih notasinya seperti ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Semuanya ya, semua anggota B A bagian dari B dan semua anggota B bagian dari A. Contoh. A 358, B 538 ya. Sama ya, angkanya sama itu aja, maka A sama dengan B. A ayam itik angsa dan B anggotanya adalah angsa ayam itik ya. Karena sama maka A sama dengan B. Semua A sama dengan anggota B ya. Begitu juga B. Semua anggota B sama dengan A maka dikatakan A sama dengan B. Jika A 358 dan B 38 maka A tidak sama dengan B. Kenapa? Karena yang ada di B hanya 2 kardinalnya ya. Sementara A kardinalnya 3 ya. Ada anggota A yang bukan anggota B yaitu 5. Maka A tidak sama dengan B. Tapi B adalah bagian dari A. Gitu ya. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C, ya, diketahui himpunan A, B, dan C, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ya. Berikutnya adalah himpunan yang ekivalen. Ya, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan itu sama. Masih ingat kardinal apa? Iya, jumlah anggotanya, jumlahnya sama gitu ya. Notasinya, lambangnya kayak gini nih. Ya, ekivalen ini bacanya. A ekivalen dengan B jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Ya, contoh. A 1357 berarti kardinalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. A, B, A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. B juga 4. Karena kardinal A sama dengan kardinal B sama-sama 4 ya, maka A dan B disebut ekivalen ya. A ekivalen dengan B walaupun anggota himpunannya beda banget ya. Nah, ekivalen itu ditentukan oleh jumlahnya atau kardinalitas gitu ya. Nih contoh, B apel, anggur, alpukal. C anjing, angsa, anoa ya. Sama-sama 3 ya kardinalnya ya. Ketika jumlah kardinalnya sama, maka dia dikatakan ekivalen. S 5 bilangan asli pertama dan T huruf vokal ya. 5 bilangan asli pertama apa? 1, 2, 3, 4, 5. Huruf vokal ayo ya. Maka S ekivalen dengan T. Kenapa? Karena iya kardinal S sama dengan kardinal T sama-sama 5. Berikutnya himpunan saling lepas ya atau disjoin yaitu yang nggak ada hubungannya sama sekali. Anggota A bukan anggota B, nggak sama. Atau anggota B juga bukan anggota A ya. Maka lambangnya kita notasikan seperti ini. Disjoin ya. Ini kan artinya sejajar, nggak akan pernah sama ya, nggak akan pernah ketemu gitu ya. A disjoin B atau A saling lepas dengan B. Gambar diagram Venn-nya seperti ini ya. Ini yang menjadi semesta pembicaraan ya di dalam kotak gitu ya. Ini anggota A, ini anggota B, beda-beda sendiri masing-masing gitu ya. Nah, contoh A, B, C, B 1, 2, 3 ya. Beda ya. Ini jumlahnya 3, kardinalnya 3. Ini nggak tahu nih kardinalnya berapa karena masih koma dan titik-titik gitu ya. Nah, nggak ada hubungannya dari anggotanya. Ini abjad, ini angka ya. Beda semua, maka dikatakan saling lepas ya. A saling lepas dengan B atau A disjoin B. Jika A, ya, himpunan A, anggotanya adalah bilangan bulat positif kurang dari 8. Ya. Sementara B, anggotanya 10, 20, 30. Karena nggak ada hubungannya, maka A dan B disjoin.
join. Yang berikutnya adalah himpunan kuasa. Ya, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya seperti ini. P buka kurung A tutup kurung, dan kardinal himpunan kuasanya kardinal himpunan kuasanya adalah A sama dengan 2 pangkat A. Ya. Nih, A-nya adalah himpunan A ya, maka kardinalnya adalah 2 pangkat A. Maksudnya apa? Nah, kita lihat ya. Jika A anggotanya itu ada 1, 2, maka yang menjadi himpunan kuasa dari A atau power set A itu bisa himpunan kosong ya. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya bahwa himpunan kosong adalah bagian dari suatu himpunan tertentu. Nah, pada saat ini kita membicarakan A dengan anggota 1, 2, maka himpunan kosong itu juga anggotanya A, bagian dari himpunan A ya, maka dia bisa dijadikan sebagai power set. Ya, kemudian apa? 1, kemudian apa? 2, kemudian power setnya lagi adalah 1 dan 2 ya. Secara utuh bergabung mereka berdua ya. Maka banyaknya himpunan kuasa A atau kardinal dari power set A adalah 2 pangkat A. Ya, 2-nya rumus, A-nya himpunan A. Himpunan A ada berapa? Ada 2 kan, kardinalnya 1, 2. Maka kardinal dari PA sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Paham ya? Nah, jika himpunan kuasa disimpulkan dengan himpunan kosong ya seperti ini, dan notasi himpunan kuasa dan himpunan kosong adalah P kosong, itu adalah ini ya. Nih, kan kalau A namanya A ya, maka PA anggotanya ini ya. Jika himpunan kosong, maka P kosong anggotanya ini gitu ya. Maka himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah ya himpunan kosong dan himpunan kosong itu sendiri gitu ya. Kardinalnya ada berapa nih anggotanya? Ada 1, maka kardinalnya 2 pangkat 1 sama dengan 2 gitu ya. Berikutnya adalah operasi himpunan gitu ya. Ternyata bukan bilangan saja yang bisa dioperasikan, himpunan pun bisa. Apa saja sih sebenarnya yang bisa dioperasikan dengan himpunan? Yang pertama adalah irisan atau intersection. Lambangnya seperti huruf N, tapi N-nya itu N tapal kuda gitu ya, N tapal kuda kebalik ya. Nah, irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B gitu ya. Jadi anggota itu, si elemen itu dia masuk di A iya, di B iya. Itu namanya irisan atau intersection. Nah, ini notasinya ya yang tadi saya bilang seperti N tapi tapal kuda kebalik gitu ya. A irisan B ya. X di mana X itu anggota A tapi X juga anggota B ya. Jadi dia masuk di A dan B. Nah, ketika digambarkan dalam diagram Venn, gambarnya seperti ini ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, ini irisannya ya. A itu jadi anggota B, B terus dia juga jadi anggota A ya gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Contoh, A, A, B, C. B, A, C, E, G, I. Maka A irisan B. Anggota A yang ada di B ada apa aja? Oh, ada A. Ada B, B ada nggak? Oh, nggak ada. C ada nggak? Ada. Oh, A sama C ada. Berarti A irisan B. Berarti yang di sini nih A, C. Di sini B. Di sini E, G, I gitu ya ketika himpunan ini digambarkan dalam diagram Venn. Nah, jika A 359 dan B min 26, maka A irisan B nggak ada atau himpunan kosong. Kenapa? Lihat, ada nggak yang sama? Nggak ada ya. Maka kalau nggak sama apa tadi? Disjoin. Berikutnya adalah gabungan atau union. Ya, himpunan A dan B dikatakan gabungan atau union adalah himpunan A yang semua anggotanya anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau keduanya ya. Semua A itu anggota B atau semua B anggota A atau anggota keduanya. Itu namanya union. Notasinya adalah A union B atau A tambah B. Nah, gambarnya seperti ini. Beda ya teman-teman diagram Venn ya. Contoh, A. Mouse keyboard, B. Monitor printer scanner, C. Mouse keyboard CPU sama monitor. Maka A union B atau A digabung dengan B.
ya. Berarti ada apa aja? Mouse, keyboard, monitor, printer, scanner. Ini digabung semua. Mouse, keyboard, monitor, printer, scanner. Ya, paham ya? Nah, bagaimana dengan union C? Sama dengan C. Kenapa? Mouse, keyboard, CPU, dan monitor. Gitu ya. Sama, mouse, keyboard sama dengan C gitu ya. B union C, monitor, printer, scanner, mouse, keyboard, CPU. Nih, monitor, printer, scanner, mouse, keyboard, CPU. Monitor sudah ada, jadi cukup satu karena kita sedang membahas ya himpunan tunggal. Nah, A 1 2 3 4 5. B ayo yo. Maka A union B 1 2 3 4 5 ayo yo. Berikutnya adalah komplement. Komplement dari sebuah himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Ya, dengan kata lain, komplement A adalah himpunan yang anggotanya merupakan hasil dari U. Ingat U apa? Universal atau semesta. Ya, hasil dari semesta dikurangin A. Notasinya A aksen atau A pangkat C. Gambarnya kayak gini ya. Nih. Ini semesta pembicaraan ya. Ini A. Berarti yang bukan anggota A mana? Ya ini yang ada di kotak ini di luar lingkaran. Ini adalah A komplement ya. Nah, biar ke gambar kayak gini. U itu himpunan semestanya 1 sampai dengan 9. Tapi yang hanya menjadi A ya, yang hanya anggota A itu cuma 2, 4, 6, 8. 1 bukan A, maka 1 komplement A. 2 udah. 3 ada nggak di A? Enggak, berarti 3 karena dia bukan A berarti dia jatuhnya komplement A, ya bukan anggota A, ya dan seterusnya. Maka yang bukan anggota A 1, 3, 5, 7, 9 ini disebut A komplement. Paham ya? Jika himpunan C itu anggotanya kurang dari 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang menjadi komplemennya C apa? Ya angka-angka yang lebih dari 6, 7, 8, 9. A. Himpunan semua mobil buatan dalam negeri. B. Himpunan semua mobil impor. C. Himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990. D. Himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. E. Himpunan semua mobil milik mahasiswa kampus tertentu. Nah, perhatikan ya teman-teman. Mobil mahasiswa di kampus ini diproduksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri gitu ya. Atau ya, mobil mahasiswa di kampus ini semua mobil mahasiswa kampus tertentu berarti E ya. Produk dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Produk dalam negeri apa? A. Diimpor B. Maka notasinya adalah E irisan A ya. Kenapa? Karena E itu mobil mahasiswa di kampus tertentu yang buatan dalam negeri. E irisan A digabung dengan atau nih, ada kata atau itu union. Diimpor dari luar negeri. Apa yang diimpor? Mobil. Apa itu mobil? Himpunan mobil. E. Ya, impor itu apa? B. Ya, E irisan B. Ya, atau ini bisa disajikan dengan E irisan A atau B union. Ini bisa dibaca union, ini bisa dibaca atau ya. Penyajiannya seperti ini. Semua mobil produksi dalam negeri. Berarti apa? A ya, dibuat sebelum tahun 1990 berarti C. Nilai jualnya kurang dari 100 juta berarti D. Kita pakai A, C, D. Nah, notasinya seperti ini. A irisan C irisan D. Semua mobil produksi dalam negeri dibuat sebelum tahun 90 ya. Berarti A irisan C. Harga jualnya kurang dari 100 juta berarti irisan D. Maka notasinya seperti ini. Semua mobil impor buatan setelah tahun 1990. Semua mobil impor buatan setelah. Sementara di sini sebelum ya. Berarti oke. Semua mobil impor berarti apa kita pakai? B. Buatan setelah. Buatan setelah tahun 1990. Sementara di sini apa? Sebelum ya. Maka sama nggak? Enggak. Berarti dia komplement ya. Ini berarti komplementnya C. Mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta padahal di sini nilai jualnya kurang dari ya. Maka komplement D yang kita pakai adalah B
komplement C, dan komplement D. Nah, notasinya adalah B irisan C komplement, irisan D komplement. Paham ya? Berikutnya adalah selisih atau difference. Gampangnya sih pengurangan gitu ya. Selisih himpunan A dan B adalah komplement himpunan B terhadap himpunan A. Notasinya seperti ini, A dikurang B ya. Anggota A dan anggota B ya. Diagram Venn seperti ini ya. A dikurangi dengan B ya. Berarti hanya anggota A aja, tidak termasuk anggota B. Contoh, A, B, C, D, E itu himpunan A, B, C, D itu himpunan B. Maka A dikurangin B. Yang mana? Berarti A dikurangin B. B itu apa? B, C, D. Berarti B, C, D-nya dibuang. Berarti tinggal A dan E. Ya. Maka himpunan A dikurangi himpunan B sama dengan A, E. Jika A 1, 2, 3 dan B 1, 3, 5, maka A dikurang B 1 ada? Ada. 2? Nggak ada. 3? Ada. Ya, nih anggota A. Maka 1, 3-nya dibuang, berarti A kurang B sama dengan 2. Ya. Tapi kalau B kurang A, 1 ada. 3 ada. Yang nggak ada apa? 5. Berarti ya ini ya, 1, 3-nya kita coret. Yang nggak ada adalah 5. Maka B kurang A sama dengan 5 ya. Karena dikurangi nih anggota A-nya. Ya, kalau yang ini dikurangi nih anggota B-nya. Yang B yang sama kan 1, 3, maka samanya dibuang gitu. Ya, paham ya? Beda setangkup atau symmetric difference. Ya. Nah, himpunan A dan B dikatakan beda setangkup jika suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Ya. Jadi dia cuma ada di salah satu aja, anggota himpunan itu ada di A aja atau ada di B aja, tapi tidak ada di A dan B. Notasinya seperti ini, A beda setangkup dengan B sama dengan A union B dikurangi A irisan B, sama dengan A min B union B min A. Ya, diagram Venn-nya gambarnya kayak gini. Yang dia anggota salah satunya aja, bukan keduanya. Berarti irisan, ya. Ini anggotanya di sini nih. Nah, contoh. U itu atau semesta ya, himpunan mahasiswa ya. Nah, ada himpunan P yaitu himpunan mahasiswa yang nilai UTS-nya di atas 80. Ada himpunan Q yaitu himpunan mahasiswa yang nilai UAS-nya di atas 80 ya. Nah, ini ada kriteria nih. Seorang mahasiswa dia dapat nilai A kalau UTS dan UAS-nya di atas 80. Dia dapat nilai B kalau hanya salah satu UAS atau UTS-nya yang di atas 80 gitu ya. Dia dapat nilai C kalau kedua ujiannya di bawah 80 gitu ya. Nah, semua mahasiswa mendapat nilai A. Berarti P irisan Q ya. Semua mahasiswa mendapat nilai A. Berarti P dan Q gitu ya. P irisan Q. Semua mahasiswa yang mendapat nilai B. Berarti B apa tuh? Salah satunya ya, salah satunya aja berarti, nah ini baru beda setangkup. P beda setangkup dengan Q. Kenapa? Karena hanya salah satunya aja. Dia yang UTS-nya di atas 80 atau UAS-nya di atas 80. Ini dia, beda setangkup. C, semua mahasiswa mendapat nilai C. Tadi syaratnya apa? Jika kedua ujian di bawah 80. Nah, sementara ujiannya semua di atas 80. Berarti apa? Komplement. Semua ya, semua kedua ujian berarti P dan Q itu digabung. P digabung dengan Q gitu ya. Tapi komplement, kenapa komplement? Karena ini di atas, sementara ini di bawah. Nah, supaya tahu gabungan dari komplement P dan Q itu bagaimana, itu kita bisa cari dengan U ya sebagai semesta dikurangin P union Q gitu ya. Atau bisa disajikan dalam bentuk lain, P komplement union Q komplement ya. Bisa seperti ini atau seperti tadi, P komplement union Q komplement, sama saja. Jika A 246 dan B 235, maka yang beda setangkupnya dia A aja atau B aja? 2 iya bukan? Bukan, berarti irisan ya. 4 ada di A, ada nggak di B? Nggak ada, berarti 4 masuk. 6 ada nggak di A? Ada nggak di B? Nggak ada, berarti 6 masuk ya. 3 ada di B? Ada di A? Nggak, berarti 3 masuk. 5 hanya ada di B, berarti 5 yang masuk gitu ya. Jadi hanya salah satu aja. Kalau dua-duanya berarti bukan gitu. Jika A, A, I, O, dan B komputer, maka A beda setangkup dengan B yang nggak ada.
A hanya ada di A, ada nggak di B? Nggak ada, berarti dia beda setangkup. I, ada nggak di B? Nggak ada, berarti I masuk. U, oh bukan. E, oh bukan. O, oh bukan. Ya. K, oh masuk. Oh tadi bukan ya? M, oh masuk. P, masuk. T, masuk. R, masuk. Gitu ya. Nah, teorema. Beda setangkup memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, hukum komutatif. A beda setangkup dengan B, otomatis B beda setangkup dengan A. Hukum asosiatif. A beda setangkup dengan B, hasilnya dibeda setangkupkan dengan C. Maka dia akan sama dengan B beda setangkup dengan C. Oke, berikutnya adalah tentang perkalian Kartesian atau Cartesian product. Pengertiannya, hasil kali Kartesius dari himpunan A dan B adalah himpunan pasangan berurutan A, B dengan A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Notasinya A kali B ya. Nih, A anggota A, B anggota B ya, A, B, di mana A anggota A dan B anggota B. Nah, yang menjadi catatan, pertama, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kardinal A dikali B sama dengan kardinal A dikali kardinal B. Pasangan berurutan AB beda dengan BA. Dengan kata lain, AB nggak sama dengan BA. Perkalian Kartesian tidak komutatif ya. A kali B itu nggak sama dengan B kali A. Dengan syarat A atau B-nya tidak kosong. Jika A himpunan kosong atau B himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A sama dengan himpunan kosong. Ya, kalau himpunan kosong karena sama ya. Contoh, A 1, 2, 3, B, A, B. Maka A kali B jadi apa? 1A, A kali B ya. 1 dikali A, 1 dikali B. 2 dikali A, 2 dikali B. Ya. 3 dikali A, 3 dikali B. Ya. Ini perkalian. Jika A soto, bakso sop, dan pizza, sementara B adalah teh, kopi, sirup, susu, berapa banyak kombinasi himpunan yang bisa disusun dari kedua himpunan di atas? Ya, A-nya 4, B-nya 4 kardinal. Maka banyaknya kombinasi adalah A kali B di kardinal cut gitu ya. Sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Nah ini soto, teh, teh, kopi, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami ya? Nih, lihat teman-teman, perhatikan kembali. Jika A1, 2, 3 dan BA, B, maka B kali A sama dengan B kali A. A1, A2, A3. Ya, B1, B2, B3. Lihat, sama nggak? Beda ya. Nah, maka terbukti A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya. Silakan ini kerjakan di rumah. Ya, sekalian kalian latihan supaya lebih paham. Oke, demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.